Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas. Melanjutkan cerita sebelumnya, Xiaoyan tidak tahu apakah dia mengagumi karisma Zheng Gui atau betapa merusaknya Zheng Gui sehingga banyak wanita yang sakit hati oleh tulang kering itu. Pada saat ini Xiaoyan memurnikan eliksir tingkat 9 yang bernama Danfan. Dengan kekuatan jiwa tingkat suci dia berhasil memurnikan eliksir Danfan, aroma yang kaya dengan cepat menyebar di seluruh tempat suku naga. Banyak anggota suku naga gempar karena aroma yang sangat kuat ini. Xiaoyan segera membungkus eliksir tingkat 9 dengan energi abadi untuk menghilangkan aroma yang menyebar tersebut. Jenis eliksir ini memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat, bahkan orang yang hampir mati akan pulih oleh eliksir yang bernama Danfan ini. Sejauh ini Xiaoyan dan Lang Tian sudah menyiapkan banyak eliksir penyembuhan. Menurut perkiraannya sekarang sudah waktunya alam Dewa Darah akan tiba di benua Dodi. Xiaoyan dan semua timnya bergegas menaiki Bahtera Tabut. Semua orang sudah siap untuk berangkat dan membunuh orang dari alam Dewa Darah. Bahkan semua pasukan suku naga sudah menaiki Bahtera Tabut, hanya tersisa Long Yan yang masih belum ada tanda-tanda keluar dari retretnya. Xian menghampiri Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya, tetapi saya masih lemah untuk membantu Anda. Peperangan kali ini saya khawatir hanya akan menjadi beban Anda," ucap Xian. Xiaoyan mendengar ini hatinya sedikit tergerak, dia menuju Xian dan mengusap-usap rambutnya. "Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda masih perlakukan saya seperti anak kecil? Jangan lupa bahwa sekarang saya merupakan Kaisar Naga di sini," ucap Xian. Xian menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia tahu Xiaoyan selalu memperlakukan dia seperti anak kecil. Itu membuat Xian sangat tidak senang. Xiaoyan tertawa saat melihat Xian marah. Dia mengabaikan perlawanan Xian dan mencubit hidungnya. "Untuk sekarang Anda harus melakukan tugas Anda sebagai seorang kaisar baru di benua Dodi ini. Para anggota suku naga lainnya akan membutuhkan keberadaan Anda untuk mengatur klan. Oleh karena itu saya tidak ingin melibatkan Anda dalam perang ini. Anda tidak perlu khawatir, di masa depan saya pasti akan membawa Anda sama halnya sewaktu di benua Daoki," ucap Xiaoyan. "Baiklah, saya akan mengingat janji ini," ucap Xian akhirnya tersenyum. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Long Xitian yang tiba-tiba muncul dengan pria kekar. Di dahi pria itu terdapat simbol merah dan hitam. Saat melihat kelompok Xiaoyan, sosok pria kekar itu tersenyum malu. "Apakah ini Long Yan?" ucap seluruh kelompok Fearless memandang pria itu dengan seksama. Meskipun dia berubah secara signifikan tetapi mereka masih mengenali tingkah Long Yan. "Long Yan, tunjukkan pada semua orang hasil pelatihan Anda selama 40 tahun ini," ucap Long Xitian. Long Yan mengangguk, dia perlahan-lahan melayang, air laut di sekitarnya mulai bergetar hebat, cahaya hitam dan merah terjalin dan membentuk naga yang sangat besar. "Sungguh luar biasa, bayangan naga ini sangat mendominasi," ucap Xiaozan menyaksikan bayangan naga yang sangat besar. Mata semua orang meledak dengan kekaguman, bahkan Xiaoyan yang melihat adegan ini sangat terkejut. Ini adalah garis keturunan leluhur naga hitam, itu juga dikenal sebagai Suji Wuzin. Dengan ukuran dan kekuatannya itu dapat mempersulit lawan, ucap Long Xitian. Sekarang kekuatan Long Yan mencapai bintang 9, garis keturunan yang diwariskan oleh Raja Naga Hitam benar-benar layak dengan reputasinya, ucap terkejut Xiaoyan setelah mengidentifikasi kekuatan Long Yan. Xiaoyan sangat senang dengan peningkatan Long Yan, sekarang kekuatan kelompoknya semakin meningkat pesat. Long Yan berubah menjadi sosok manusia dan perlahan-lahan jatuh di atas Bahtera Tabut. "Ayah, sekarang Long Yan sudah mencapai bintang 9, ucap Long Yan sangat gembira. "Ini sangat bagus. Selamat atas peningkatan Anda," ucap Xiaoyan. Sekarang bisa dikatakan bahwa Long Yan merupakan bantuan terkuat yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu Long Yan sangat puas dengan kekuatannya. Xiaoyan menoleh ke semua orang lalu berkata, "Kelompok Fearless sudah berkumpul bersama, sekarang lawan kita akan segera datang. Pertempuran ini adalah awal dari perjalanan kita untuk menghancurkan alam Dewa Darah. Musuh yang akan kita hadapi saat ini hanya ada satu Daosian bintang 3 dan satu lainnya merupakan Dodi bintang 9. Mereka yang datang tidak sekuat yang kita bayangkan, oleh karena itu kita akan membunuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Di masa depan ketika kekuatan kita sudah cukup untuk perang secara terbuka, maka saat itulah kita akan mendatangi alam Dewa Darah untuk menghancurkan mereka semua," ucap Xiaoyan dengan tegas.
Seluruh anggota berteriak serempak dengan patuh setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Bahtera Tabut perlahan-lahan terbang menuju langit yang tinggi. Seluruh kelompok berdiri dengan bangga di atas Bahtera Tabut, kebencian terhadap alam Dewa Darah sudah tidak bisa terbendung lagi. Alam Dewa Darah telah membunuh semua keberadaan terkuat di benua Dodi, mereka sudah membuat benua Dodi menjadi reruntuhan. Karena kekejaman alam Dewa Darah banyak suku-suku yang musnah. Sekarang semenjak ada Xiaoyan di benua Dodi mereka memiliki harapan dan peluang untuk menghancurkan alam Dewa Darah. Mereka tidak akan lelah untuk meningkatkan kekuatan demi balas dendam kepada alam Dewa Darah. Mata Long Xitian sedikit memerah, dia sudah lama memendam kebencian kepada alam Dewa Darah. Benua ini adalah rumahnya tetapi alam Dewa Darah telah merusak tempat tinggalnya. Bahtera Tabut dengan cepat naik ke atas, sekarang mereka telah berada di permukaan lautan emas. Xiaoyan menatap ke langit yang tinggi, ini sudah merupakan perbatasan dari benua Dodi. Mereka akan segera datang, persiapkan diri kalian, pertempuran bisa pecah kapan saja ucap Xiaoyan, semua orang mengangguk. Mereka siap bertempur kapan saja, keheningan ini berlangsung sesaat sebelum retakan ruang perlahan muncul di tepi langit. Bayangan gelap perlahan-lahan keluar dari retakan ruang itu. Baru kemudian mengungkapkan bahtera merah di depan semua kelompok Xiaoyan. Di atas bahtera merah berdiri dua sosok, satu besar dan satu kecil, satu sosok itu merupakan pangeran alam Dewa Darah yang memiliki kekuatan Daosian bintang 3, dan pria di sampingnya merupakan saudaranya yang hanya memiliki kekuatan Dodi bintang 9 puncak. Kedua sosok itu yang melihat bahtera hitam Xiaoyan mereka sedikit terkejut. Siapa mereka? Seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan kita. Tanya pria Dewa Darah bintang 9 puncak, sepertinya benua Dodi tidak seperti yang saya kira, masih ada kekuatan Daosian di sini ucap pangeran alam Dewa Darah Daosian bintang 3. Xiaoyan memandangi keduanya dari kejauhan dan kemudian berbicara dengan suara acuh tak acuh. Alam Dewa Darah tangan Anda sudah banyak membunuh orang-orang di benua ini. Hari ini saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda ucap Xiaoyan. Bajingan, Anda sebenarnya berani berkata seperti itu di hadapan saya, teriak pangeran alam Dewa Darah Daosian bintang 3 sangat marah. Tepat ketika dia akan melompat dan menyerang Xiaoyan tiba-tiba dia dihentikan oleh pria di sampingnya. Saudaraku, Anda jangan bertindak gegabah, saya mendapatkan pesan dari Penatua bahwa kita dilarang membantai orang-orang di benua tercela ini. Kalau itu terjadi maka alam Dewa Darah kita akan kehilangan hak partisipasi dalam kompetisi benua. Sekarang mari kita kembali ke alam Dewa Darah, ini adalah perintah dari ayah ucap pria Dewa Darah Dodi bintang 9 puncak. Sangat kejam, kita butuh 50 tahun untuk tiba di benua ini. Tetapi kita kembali dengan tangan kosong, mengapa para sampah ini tidak bisa dibunuh ucap pangeran alam Dewa Darah. Kita tidak memiliki pilihan selain kembali ke alam Dewa Darah. Kalau tidak kita akan dihukum karena menentang perintah ayah ucap pria Dewa Darah bintang 9 puncak. Pangeran alam Dewa Darah sangat enggan dengan keputusan yang diambil oleh ayahnya. Dia tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Xiaoyan, kita akan kembali tetapi setelah saya membuat orang itu menjadi cacat, kalau tidak dia akan menganggap bahwa dia lebih tinggi dari kita, biarkan mereka belajar bagaimana cara bersikap kepada salah satu dewa ini ucap Pangeran Dewa Darah. Setelah itu tombak berwarna merah darah muncul dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Aura membunuh yang kuat meletus dari tubuh serigala darah. Xiaoyan memandang pangeran itu dengan acuh tak acuh. Meskipun energi yang terpancar lebih kuat dari Xiaoyan tetapi dia mampu menghilangkan tekanan yang menuju tubuhnya. Dia perlahan-lahan berjalan menuju ke arah sosok itu. Semua orang yang berada di belakang segera mengikuti Xiaoyan. Pertempuran hari ini bukan untuk membunuh makhluk terkutuk ini, biarkan saya memberi pelajaran kepada kedua orang ini ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka percaya bahwa Xiaoyan mempunyai rencana untuk menghadapi kedua orang ini. Pada saat ini Xiaoyan berhadapan dengan Pangeran Alam Dewa Darah. Dia memandang pangeran itu dengan dingin, apakah semua anggota Alam Dewa Darah sangat sombong seperti Anda ucap Xiaoyan dengan aura membunuh yang sangat kuat. Hahaha, sebagai Pangeran Alam Dewa Darah kesombongan merupakan standar bagi orang-orang yang kuat. Bagi kalian yang berada di alam yang reda ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Jika kalian semua berlutut dan memohon untuk nyawa kalian maka saya akan mengampuni nyawa kalian ucap Pangeran Alam Dewa Darah. Sebelum Pangeran Alam Dewa Darah menyelesaikan perkataannya tiba-tiba api surgawi meledak dari tubuh Xiaoyan.
Api surgawi dengan cepat berubah menjadi penguasa Suan. Segel roh berubah menjadi armor dan membungkus tubuh Xiaoyan. Kalau begitu mari kita lihat apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Penguasa Suan membawa jejak api surgawi menuju ke arah kepala serigala darah. Hanya Daoxian bintang 2 berani melawan pangeran ini. Punya pangeran alam dewa darah mengangkat tombak darah, cahaya merah darah keluar dari ujung tombak dan melesat ke arah penguasa Suan yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Kedua kekuatan saling bertabrakan satu sama lain, kedua tubuh antara Xiaoyan dan pangeran alam dewa darah bergerak dengan cepat. Hanya percikan api yang di sepanjang jalan, pertempuran berkecepatan tinggi antara kedua belah pihak berlanjut untuk waktu yang lama. Keduanya bergerak mundur dan tangan Xiaoyan membentuk segel rumit. Surga menciptakan langit, teriak Xiaoyan, sidik jari telapak tangan dan wajah kuno menuju ke arah serigala darah. Serigala darah membentuk segel tangan dan serigala raksasa tercipta di langit. Kedua serangan itu bentrok dengan ledakan yang mengerikan. Seluruh pasukan merasakan tekanan yang sangat kuat di kedua serangan ini. Pangeran alam dewa darah menepuk-nepuk bajunya lalu berkata, "Pantas saja Anda merasa sangat percaya diri saat menghadapi saya. Ternyata Anda memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya. Saya akui kecepatan dan kekuatan Anda jauh di atas Daoxian bintang 2. Sepertinya saya sudah meremehkan orang yang salah," ucap pangeran alam dewa darah. Kekuatan roh hantu mata langit bintang sangat berguna saat terjadinya pertarungan. Roh hantu ini bisa tahu apa yang akan terjadi dalam 3 detik ke depan, gumam Xiaoyan. Hanya sedikit orang yang benar-benar mampu melawan saya. Saya sangat senang dengan pertarungan ini, saya ingin melihat seberapa hebat kekuatan yang Anda miliki, ucap pangeran alam dewa darah. Tombak merah darah bergetar, sumber abadi seperti darah kental membungkus ujung tombak merah darah. Mata Xiaoyan menyipit melihat aura agung yang sangat kuat dari ujung tombak itu, dia tahu jika serangan ini sangat mematikan jika menyentuh tubuh seseorang. Sepertinya pertempuran akan segera berakhir, teknik pangeran merupakan teknik yang sangat kuat, hampir tidak ada orang yang bertahan oleh teknik itu, ucap saudaranya yang berada di bahtera merah mengamati pertarungan. Xiaoyan menampilkan gerakan yang sama persis dengan pangeran alam dewa darah. Semua orang yang melihat ini sangat terkejut, yang bisa membedakan hanyalah kedua senjata tersebut. Mengapa gerakan Xiaoyan seperti mengikuti pergerakan dari pangeran alam dewa darah, tanya Long Xitian. Sementara mereka sangat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sebuah teriakan terdengar, teknik bertarung domain senjata darah. Pria pangeran alam dewa darah memutar tombak merah darah dengan satu tangan, energi Daoxian bintang 3 meledak tanpa ditahan, tombak merah darah berubah menjadi ribuan partikel-partikel cahaya darah dan menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengikuti pergerakan pangeran alam dewa darah. Seolah-olah dia merupakan bayangan dari pangeran alam dewa darah. Penguasa Suan diputar dengan satu tangan, ribuan partikel-partikel api surgawi melesat ke arah serigala darah. Seluruh serangan saling bertabrakan, dalam beberapa nafas serangan kedua belah pihak berubah menjadi fragmen-fragmen kecil dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Berani-beraninya Anda mempelajari teknik bertarung saya, teriak pangeran alam dewa darah. Dia sangat marah saat melihat Xiaoyan mempraktikkan teknik yang sama. Pangeran alam dewa darah sudah menghabiskan banyak upaya untuk mempelajari teknik ini, tetapi manusia di depannya mampu meniru teknik miliknya hanya sekali lihat saja. Berkat segel roh Wanfa, Xiaoyan mampu meniru teknik bertarung lawan. Dia berdiri dengan bangga dan senyum dingin muncul dari sudut mulutnya. Bocah kurang ajar, Anda berani mempermainkan saya, teriak pangeran alam dewa darah. Apakah Anda sekarang menjadi sangat marah? Ucap Xiaoyan tidak lupa untuk menggoda. Pangeran alam dewa darah yang sangat marah, dia berubah menjadi bayangan Dao Dao. Tombak merah darah di tangannya menusuk ke depan, Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat kecepatan serangan yang datang, dia tidak berani meremehkan serangan pangeran alam dewa darah yang mampu menciptakan domain. Tangan Xiaoyan menggenggam erat penguasa Suan, api surgawi dan sumber abadi melonjak dari tubuhnya, teknik bertarung domain Qian Wuqi, teriak Xiaoyan. Dengan ayunan yang sangat kuat kedua serangan terjalin dan membentuk tornado api yang sangat besar. Dua kekuatan besar seperti bom yang dinyalakan, nyala api bercampur dengan darah dan melayang-layang di tengah-tengah keduanya. Keterampilan bertarung dari kedua belah pihak belum berakhir, ini adalah aspek mengerikan yang sebenarnya dari teknik bertarung tingkat domain. Pangeran alam dewa darah memegang tombak di tangannya. Pada saat yang sama angin yang kuat menyebar, di sisi lain penguasa Suan Xiaoyan tidak lebih lemah dari senjata pangeran alam dewa darah,
setiap penguasa Suan diayunkan ribuan api surgawi melesat ke depan. Suara ledakan dari dua kekuatan tidak ada habisnya, seluruh anggota yang melihatnya merasakan kekaguman dengan kekuatan Dao Xian. Meskipun saya berada di bintang 9 puncak, jika saya memaksa memasuki medan pertempuran saya khawatir akan berubah menjadi kabut darah. Kekuatan Dao Xian yang tidak mampu ditahan oleh kekuatan Dodi. Kesenjangan antara Dodi dan Dao Xian sangatlah jauh, ucap Long Xitian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam menonton, ucap Xiaozan? Jika saya memaksa untuk menggunakan metode rahasia, maka saya hanya juga membantu Xiaoyan dengan waktu yang sangat singkat, ucap Long Xitian. Long Xitian dan Long Yan merupakan yang terkuat di antara kita, jika kalian meningkatkan kekuatan ke level Dao Xian maka kesempatan untuk menang akan sangat besar, ucap Raja Naga yang ada di tubuh Nan Erming. Untuk menerobos ke tingkat Dao Xian membutuhkan peluang yang sangat besar, terlebih lagi benua Dodi tidak memiliki Tao. Sehingga saya tidak bisa memahaminya, hampir tidak mungkin menembus Dao Xian untuk saat ini. Saya tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan memahami Tao yang telah hilang di benua ini, ucap Long Xitian. Sekarang 3000 jalan Tao di benua ini telah disembunyikan dan ditutup untuk waktu yang lama. Jika Long Xitian ingin menerobos Dao Xian dia harus menemukan cara untuk menyadari Tao terlebih dahulu. Saya yakin Xiaoyan mampu membantu Anda untuk menyadari Tao, ucap Raja Naga. Di sisi lain pertarungan antara Xiaoyan dan Pangeran Alam Dewa Darah di atas langit telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Namun dari kelihatannya di posisi Xiaoyan sama sekali tidak diuntungkan. Teknik bertarung Xiaoyan tidak sebagus teknik Pangeran Alam Dewa Darah. Xiaoyan merupakan Dao Xian bintang 2 sedangkan Pangeran Alam Dewa Darah berada di Dao Xian bintang 3 dan hampir memasuki bintang 4. Kesenjangan antara kekuatan mereka memang cukup jelas, Xiaoyan sangat sadar jika kekuatan fisik Pangeran Alam Dewa Darah jauh dari yang dia bayangkan. Jika ini terus berlanjut Xiaoyan khawatir pertempuran ini tidak akan menentukan. Kekuatan fisik Pangeran Dewa Darah memang sangat kuat, karena itu masalahnya sudah saatnya untuk mencoba kekuatan jiwa baru saya, ucap Xiaoyan. Kekuatan jiwa tingkat suci menyebar dengan cepat, Pangeran Alam Dewa Darah yang melesat ke arah Xiaoyan tiba-tiba pupil matanya menyusut, kekuatan jiwa tingkat suci. Pangeran Dewa Darah tiba-tiba merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan dengan tajam, anak ini tidak hanya memiliki kekuatan Dao Xian, kekuatan jiwanya berada di tingkat suci. Bajingan, benua ini sudah menyembunyikan keberadaan orang yang sangat kuat, ucap Pangeran Alam Dewa Darah. Meskipun Xiaoyan adalah musuh tetapi dia mengagumi bakat yang dimiliki oleh Xiaoyan. Kekuatan jiwanya merupakan kekuatan yang sangat berguna, meskipun mereka melawan musuh dengan ranah yang lebih tinggi, selama kekuatan jiwa mereka menang maka ranah yang lebih tinggi tidak memiliki peluang untuk menang. Sen Niri, apakah Anda hanya diam menonton? Dalam hal kekuatan jiwa saya membutuhkan bantuan Anda, teriak Pangeran Dewa Darah. Pada saat ini cakram hitam mempengaruhi kekuatan jiwa Pangeran Dewa Darah. Itu menyebabkan dia hampir kehilangan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu. Namun kekuatan jiwa cakram hitam yang dilepaskan oleh Xiaoyan tiba-tiba runtuh. Xiaoyan segera menoleh ke arah pemuda yang ada di atas bahtera merah. Bagaimana mungkin pria ini memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat dari kekuatan jiwa saya, ucap dalam hati Xiaoyan. Sekarang pertempuran sudah tidak seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan. Pangeran Dewa Darah yang terbebas dari kekuatan jiwa tiba-tiba menembak ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama kekuatan jiwa Sen Niri membentuk tangan tak terlihat menuju ke arah Xiaoyan. Ini sangat buruk, ucap Xiaoyan, jika dia hanya menghadapi Pangeran Alam Dewa Darah maka dia mampu bersaing meskipun kekuatan fisik Xiaoyan kalah. Tetapi ketika Sen Niri mengambil tindakan maka Xiaoyan tidak memiliki peluang menang. Xiaoyan, Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya fokus untuk melawan Pangeran Alam Dewa Darah. Biarkan saya melawan pria dengan kekuatan jiwa itu, ucap sosok rangka tiba-tiba berdiri di samping Xiaoyan. Itu adalah Zheng Hui, orang yang dikutuk oleh gadis cantik. Zheng Hui berdiri di samping Xiaoyan dan kekuatan jiwa yang agung berubah menjadi telapak tangan. Itu berhadapan dengan telapak tangan yang diciptakan oleh Sen Niri. Dua kekuatan jiwa yang kuat memulai konfrontasi di udara. Kekuatan jiwa Zheng Hui ini merupakan tingkat suci, tetapi itu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan jiwa Xiaoyan. Namun kekuatan jiwa pemuda itu tidak lemah, meskipun keduanya hanya berdiri di tempat yang jauh tetapi kekuatan jiwa mereka bertarung dengan sangat sengit. Menarik, kekuatan jiwa Anda mencapai ketinggian seperti itu.
Sekarang coba rasakan jalan spiritual yang sangat kuat dari saya, ucap Zheng Hui. Zheng Hui tertawa terkikik dan jiwa dari Shen Niri dihisap dan memasuki jalan spiritual. Sepertinya Zheng Hui mendapatkan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Shen Niri. Di sisi lain Xiaoyan mengeluarkan membakar lautan api. Api surgawi meletus dan membentuk lautan api. Di dalam lautan api tornado yang terbentuk oleh api menyapu ruang ini. Kekuatan Xiaoyan juga berangsur meningkat, api ungu menyala di antara kedua mata Xiaoyan. Ini adalah teknik bertarung khusus yang mampu memperkuat teknik bertarung dalam waktu singkat. Kali ini efektivitas tempur Xiaoyan ditingkatkan hingga keadaan tertentu. Di dalam api Xiaoyan serigala darah tiba-tiba muncul dan menusuk tombak merah darah ke arah Xiaoyan. Penguasa Xuan diayunkan dengan satu tangan, kedua serangan saling menghancurkan satu sama lain. Pada saat ini kekuatan serangan mereka benar-benar seimbang. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.